Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di atas permukaan laut, ada seorang pria berjubah biru. Dia tinggi dan rambutnya yang biru menjuntai di bahunya, itu membuatnya terlihat sangat bebas dan mudah. Namun, ekspresinya saat ini sangat dingin, dan mata birunya tertutup aura dingin, ketika mereka mengunci sosok Wu Xuan dari gua angin iblis di depannya. Klan Paus Sage Abadi, gumam Wu Xuan. Ekspresi Wu Xuan sedikit gelap karena kata-kata kasar dari pria berjubah biru itu. Namun, ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat dalam Chaotic Dimensi ini adalah Sea Demon Tribe. The Sea Demon Tribe terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya, dan klan Paus Sage Immortal adalah salah satu klan yang termasuk di antara mereka. Sangat jarang bagi faksi manusia di Chaotic Dimensi ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Paus Sage Abadi. Setidaknya, gua angin iblis agak kurang jika dibandingkan dengan mereka. Kakek ketiga, ucap Mu Lingshan. Pada saat ini, Mu Lingshan juga pulih. Dia memandang pria berpakaian biru ini yang tiba-tiba muncul, saat sukacita melintas di matanya yang besar. Segera setelah itu, beberapa kesedihan berkumpul di matanya, seolah-olah dia sedang melakukan trik. Kakek ketiga, bajingan ini mengatakan dia ingin membunuhku. Ucap Mu Lingshan. Mu Lingshan tampak sangat menyedihkan. Selain itu, masih ada jejak darah di sudut mulutnya. Selain itu, keterampilan akting gadis kecil ini benar-benar sangat baik, dan kemungkinan dia sering melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu, siapapun akan merasakan sakit hati setelah melihat penampilannya. Pria berpakaian biru menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mu Lingshan ini, saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan. Dia menggosok kepala kecil Mu Lingshan dan tertawa. Tenang saja, karena kakek ketiga ini ada di sampingmu, tidak ada yang akan bisa menyentuhmu, jawab kakek ketiga. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar. Saat pandangannya beralih ke sosok Wu Xuan, kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es. Sejak kapan gua angin iblis menjadi begitu berani? Kamu bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Immortal aku, ucap kakek ketiga. Wu Xuan merajut alisnya. Perkembangan situasi ini, itu dengan jelas telah melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Paus Sage Abadi. Selain itu, jika dilihat dari tampilannya, dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi dalam klan Paus Sage Immortal, pikir Wu Xuan. Wu Xuan jelas sedikit takut pada sosok besar ini di dalam suku iblis laut. Ada sedikit rumor, bahwa klan Paus Sage Abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati, fondasi seperti itu berkali-kali lebih kuat dari gua angin iblis mereka, pikir Wu Xuan. Meskipun Wu Xuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Paus Sage Immortal, ia pada akhirnya juga merupakan ahli utama pada tahap samsara, dan dapat dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas dalam Chaotic Dimensi ini. Ekspresinya sedikit jelek setelah diejek oleh pria berpakaian biru ini. Keduanya telah merampas sesuatu dari tangan gua angin iblisku. Jangan memberitahu aku, bahwa kepala ini tidak dapat bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan Paus Sage Immortal kamu kuat, apakah kamu berpikir, bahwa semua orang di dalam gua angin iblis aku adalah pelembut yang bisa dipermainkan, ucap Wu Xuan sambil tertawa dingin. Merampas sesuatu milikmu, ucap pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melirik Lindong di dekatnya, sambil menyeringai dan mengejek. Gua angin iblismu dapat dianggap memiliki reputasi di Chaotic Dimensi. Namun, barang-barang kamu telah direbut oleh dua anak kecil. Apa yang bisa orang lain katakan, selain kamu tidak berguna, balas tetua ketiga. Lindong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Apakah kata-kata ini tidak akan membuat marah Wu Xuan sampai muntah darah, pikir Lindong. Lindong memiliki pemikiran ini dalam pikirannya saat dia mengalihkan pandangannya ke Wu Xuan. Benar saja, wajah Wu Xuan menjadi gelap dan serius. Aku sudah lama mendengar reputasi klan Paus Sage Abadi. Sekarang setelah aku bertemu dengan kamu hari ini, aku benar-benar ingin melihat seberapa BM tangguh reputasi sebenarnya, ucap Wu Xuan. Wu Xuan perlahan melangkah maju.
Saat ia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitar tampaknya jatuh ke dalam kondisi yang mengamuk, karena area dalam 100.000 kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu, balas kakek ketiga. Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Mu Lingshan di pelukannya, dan kekuatan lembut mengantarnya ke arah Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya. Bang! Samudra besar segera bergejolak setelah lengan baju diayunkan. Segera, gelombang besar terbentuk, gelombang itu langsung berubah menjadi tirai air besar 100.000 kaki yang bergemuruh, ketika melayang di belakang pria berpakaian biru. Adegan itu sangat spektakuler. Kekuatan yang mengerikan, gumam Lindong. Lindong terdiam. Kedua ahli ini telah memasuki tahap samsara. Level ini dapat dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di seluruh dunia. Pertarungan di antara mereka ini bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Itu kakek ketiga aku, Mulan, dia cukup kuat. Namun, kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Mu Lingshan tersenyum saat berkata di samping Lindong. Ini memang layak untuk reputasi dari klan Paus Sage Abadi. Kejutan melintas di mata Lindong. Mulan ini sudah berada di tahap samsara. Jika kakek pertama itu bahkan lebih kuat, bukankah itu berarti kakek pertama telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Level itu benar-benar keberadaan puncak di dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa klan Paus Sage Abadi benar-benar memiliki individu yang kuat, pikir Lindong. Bergemuruh, ekspresi Wu Xuan dingin ketika dia berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih yang mengerikan keluar dari sana, dan membentuk piton hitam dan putih yang besarnya 10.000 kaki di tangannya. Bang! Tubuh ular piton besar tersentak, dan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan Lindong sedikit takut. Kemungkinan hanya ayunan acak dari piton besar ini saja, akan dapat membunuh ahli tahap kematian mendalam. 9 kedalaman Palem Underworld ilahi. Teriak Wu Xuan. Teriakan rendah tiba-tiba keluar dari mulut Wu Xuan. Segera, cahaya hitam dan putih melonjak di langit. Piton hitam dan putih bersiul dalam sekejap. Meskipun tubuhnya besar, ular itu melesat secepat kilat. Tubuh besar itu seperti petir hitam dan putih yang bergegas menuju Mulan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan, ucap Mulan. Alis Mulan terangkat saat dia menyaksikan ini. Kedua telapak tangannya berputar, dan ombak besar sekitar 100.000 kaki di belakangnya tiba-tiba bangkit. Itu berubah menjadi paus cahaya biru besar yang membentang tanpa henti. Palem paus leluhur, teriak Mulan. Mulan tersenyum saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ruang runtuh di mana telapak tangan itu lewat. Setelah itu, paus biru terang besar itu tiba-tiba menyapu, paus itu menerobos ruang itu sendiri, dan bertabrakan dengan ledakan terhadap piton hitam dan putih raksasa itu. Bang! Dunia mulai menunjukkan tanda-tanda akan runtuh pada saat tabrakan terjadi, ketika ruang dengan cepat terdistorsi. Badai datang mengguyur dengan liar, meliputi area seluas 100.000 kaki. Laut di bawahnya terguncang sampai pusaran air setinggi 10.000 kaki terbentuk. Lama kemudian, sebelum akhirnya diisi dengan air laut. Lindong menarik Mu Lingshan saat mereka mundur. Terlepas dari ini, dia masih merasa sedikit merasakan lemas di dadanya karena kekuatan yang menakutkan ini, sementara dia terguncang di dalam hatinya. Seorang ahli panggung samsara memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli tahap kematian mendalam, pikir Lindong. Badai datang dari seluruh langit, dan itu terjadi dalam waktu yang lama, sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah di antara dua sosok di langit yang jauh. Dua aura tangguh mereka seperti dua tombak ilahi yang tampaknya mampu menembus dunia. Itu terlihat dengan jelas, bahwa agak sulit untuk menentukan pemenang dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak adalah ahli panggung samsara. Kecuali mereka menggunakan serangan pamungkas mereka, akan sulit bagi salah satu pihak untuk menang. Ekspresi Wu Xuan agak suram. Namun, lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia jelas tidak lagi dapat mengambil menara perak, pikir Wu Xuan. Kamu bisa melupakan untuk mengambil kembali barang itu, anggap saja itu sebagai permintaan maaf kamu karena melukai cucu perempuan kecilku, ucap Mulan sambil tertawa ke arah Wu Xuan. Sudut mata Wu Xuan berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Gua angin iblisku tidak akan menyerah begitu saja dalam masalah ini, balas Wu Xuan. Oh, terlepas dari apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan, klan Paus Sage Immortal aku akan menemani kamu sampai akhir, balas Mulan. Mulan mengangkat bahunya. Dia tampak tersenyum ketika matanya perlahan menjadi gelap dan keras.
Namun, aku harus mengingatkan kamu sebelumnya, bahwa jika sesuatu terjadi pada Lingshan, kemungkinan tidak akan ada lagi yang namanya klan Gua Angin Iblis kamu untuk ada di Laut Iblis Chaotic ini. Ucap Mulan. Mata Wu Xuan sedikit menegang, lalu dia segera tertawa dingin. Meskipun klan Paus Sage Immortal kamu kuat, aku khawatir, bahwa itu akan harus membayar harga yang mahal, jika bermaksud menghapus Gua Angin Iblis aku. Balas Wu Xuan. Dia sadar, bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang berubah ketika sosoknya menghilang. Lindong hanya menghela nafas lega setelah melihat ini dari jauh. Kakek ketiga, kamu sangat tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menghabisinya. Mu Lingshan jelas sedikit tidak senang dengan hasil ini, ketika dia melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, kekuatan orang itu juga ada di panggung samsara. Apakah kamu pikir aku sedang berurusan dengan bebek kecil? Jawab Mulan tidak berdaya. Tubuhnya muncul di samping Mu Lingshan dan sambil tersenyum. Gadis kecil, apakah kamu tahu, betapa khawatirnya klan kita karena kamu menyelinap keluar, ucap Mulan. Tempat itu sangat membosankan, jawab Mu Lingshan. Mu Lingshan menggelengkan kuncirnya. Setelah itu dia buru-buru menarik Lindong di sampingnya dan tersenyum memperkenalkannya. Kakek ketiga, ini adalah kakak Lindong. Dia telah menyelamatkan aku berkali-kali, ucap Mu Lingshan. Salam tetua, ucap Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan. Dia sadar, bahwa orang di depannya ini mungkin tampak seusia dengan dirinya, tetapi tetua itu sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pikir Lindong. Hahaha, ternyata kamu Lindong ya. Aku sudah lama mendengar nama ini, balas Mulan. Namun, Mulan hanya tersenyum dan berbicara dengan Lindong dengan cara yang misterius. Hah, Lindong terkejut. Mulan ini benar-benar pernah mendengar namanya. Mulan tersenyum sedikit ketika dia melihat penampilan Lindong yang terkejut, sebelum dia dengan lembut berkomentar. Kamu menjadi semakin mahir dalam keterampilan terwujud naga hijau surgawi, ucap Mulan. Lindong sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Tampaknya Mulan ini pernah bertemu King Zi sebelumnya, pikir Lindong. Apakah tetua pernah bertemu dengan tetua King Zi sebelumnya? Tanya Lindong sambil menatap Mulan di depannya dengan sedikit terkejut. Iya, Mulan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Lindong saat dia tertawa. Aku sangat jarang melihatnya berpikir begitu tinggi, terhadap seseorang dari generasi muda. Anak kecil, sepertinya kamu sedikit luar biasa, ucap Mulan. Lindong tertawa kecil. Dia tidak tahu bagaimana King Zi telah mengevaluasinya, namun, dia merasa berterima kasih kepada Mulan. Jika bukan karena King Zi telah merobek ruang dan meminjamkan tangan saat itu di Unique Devil City, kemungkinan akan sangat sulit bagi kedua saudara lelakinya dan dirinya sendiri, untuk melarikan diri dari tangan tiga Master Sekte Besar Yuan Gate. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, dia akan membayar hutang ini. Meskipun dia menyadari, bahwa King Zi adalah keberadaan puncak di dunia ini, Lindong percaya, bahwa dia juga akan dapat mencapai tingkat itu suatu hari nanti. Satu-satunya yang ia butuhkan adalah waktu, pikir Lindong. Kakek ketiga, mengapa kamu di sini? Mu Lingshan datang dan bertanya. Gadis kecil, itu semua karena masalah yang kamu sebabkan. Sebelumnya, aku menerima beberapa informasi tentang klan Blood Demon Shark. Aku takut sesuatu telah terjadi pada kamu, jadi aku keluar untuk melihatnya. Mulan menjawab tanpa daya. Tiu Bao itu dari klan Blood Demon Shark berhasil menemukan aku, dan aku bahkan dikejutkan oleh segel dari bajingan tua itu, Chen Liao. Jika bukan karena bantuan kakak laki-laki Lindong, aku akan mendarat di tangan orang-orang itu. Mu Lingshan berbicara dengan marah. Ekspresi dingin segera melintas di mata Mulan setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia menggosok kepala Mu Lingshan, dan dengan lembut berkata, Chen Liao ya, kamu percaya saja, bahwa kakek ketiga secara pribadi akan menyelesaikan masalah ini dengan orang itu. Saat ini, klan Blood Demon Shark benar-benar menjadi semakin liar dan berani. Mereka bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Immortal Sage aku. Sepertinya, sudah waktunya untuk memberikan mereka pelajaran yang baik. Namun, memang sedikit berbahaya untuk seorang gadis kecil sepertimu berada di luar, ucap Mulan. Aku tidak ingin kembali, ucap Mu Lingshan sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat seperti mainan, sebelum Mulan selesai berbicara. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan perlawanan. Mulan tidak berdaya, dan hanya bisa dengan lembut mencoba meyakinkannya. Namun, Mu Lingshan tampaknya telah mengambil keputusan. Lindong melihat cara mereka berdebat menjadi sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka.
Tubuhnya mendarat di paus misterius, lalu duduk, dan mulai memulihkan diri. Pertengkaran antara keduanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu, Lindong melihat Mulan tersenyum pahit saat dia menarik Mu Lingxian yang menyeringai dan mendarat. Teman kecil Lindong, gadis ini bersikeras untuk ikut bepergian dengan kamu. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat membantu merawatnya. Mulan menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong kaget sesaat, sebelum dia memandang Mu Lingxian. Yang terakhir ini berulang kali mencoba mengiriminya pesan dengan matanya. Lindong segera tertawa dan berkata, tetua Mulan terlalu sopan. Lingxian dan aku adalah teman. Jika dia benar-benar ingin bepergian dengan aku dan kamu tidak keberatan dengan aku tentu tidak akan mengeluh. Kalau begitu, aku harus berterima kasih dulu kepadamu, jawab Lindong. Mulan juga tersenyum dan berkata, aku telah menerima permintaan dari King Zi, dan harus menghadiri beberapa masalah dengannya. Karenanya, aku tidak bisa membawa gadis ini, ucap Mulan. Lindong mengangguk. Meskipun dia sedikit penasaran dengan apa yang para ahli top ini rencanakan untuk dilakukan, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Aku mendengar Lingxian telah menyebutkan, bahwa kamu berdua akan menuju ke wilayah Lautan Langit, apakah itu benar? Mulan mengubah topik dan bertanya. Betul, kami telah merebut sebuah menara perak dari Gua Angin Iblis, dan itu sepertinya menjadi kunci untuk gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi. Kami ingin pergi dan melihat apakah kami akan memiliki pertemuan yang beruntung. Lindong tidak menyembunyikan apapun, karena ia menjawab dan menjelaskan sambil tersenyum. Wilayah Laut Petir Langit memang sedikit unik, tidak mengherankan bahwa benar-benar ada gua ahli tahap reinkarnasi yang tinggal di sana. Mulan berpikir sejenak sebelum berkomentar. Apakah tetua Mulan tahu tentang Sky Sea Lightning Region ini? Tanya Lindong yang sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, itu adalah wilayah laut yang tidak diketahui, dan sangat sedikit yang tahu lokasinya. Kami berasal dari suku iblis laut, dan kami secara alami memiliki waktu yang lebih mulus untuk menavigasi laut iblis caotik ini daripada kalian para manusia, jawab Mulan. Kalau begitu, kenapa tetua Mulan tidak ikut dengan kami? Dengan orang kuat seperti kamu di sekitar kami, ada kemungkinan tidak ada yang bisa bersaing dengan kami, ucap Lindong bercanda. Mulan juga tertawa setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku mungkin tahu tentang wilayah Lautan Langit, tetapi aku belum pernah memasukinya. Wilayah laut itu tampaknya memiliki segel di atasnya. Mereka yang terlalu kuat malah tidak akan bisa masuk, ucap Mulan. Lindong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka, bahwa wilayah Laut Petir Langit sebenarnya memiliki batasan seperti itu. Namun, ini juga baik. Jika kompetitornya terlalu kuat, kemungkinan tidak akan ada makanan yang tersisa untuk mereka. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang simbol Ancestral Thunderbolt, pikir Lindong. Menurut apa yang aku ketahui, ada 3 kunci gua itu, dan merupakan menara perak yang telah kamu rampas. 2 menara perak yang tersisa telah muncul di wilayah laut lainnya, dan telah dikabarkan bahwa mereka sudah memiliki pemilik, ucap Mulan. Oh, siapa saja yang berhasil mendapatkannya? Lindong bertanya. Dia perlu memahami sedikit lebih banyak tentang pesaing potensial ini. Aula Langit Misterius dan 9 Gerbang Tenang. Mulan menjawab sambil tertawa. Mereka adalah faksi yang relatif kuat di dalam Chaotic Dimensi. Sepertinya tidak mudah bagimu untuk mendapatkan bagian dari gua itu, tambah Mulan. Aula Langit Misterius. Gerbang 9 Tenang, gumam Lindong. Mata Lindong mengeras sedikit. Meskipun dia baru saja tiba di Chaotic Dimensi, dia sudah mendengar nama 2 faksi kuat ini. Mereka dianggap tuan di Laut Iblis Chaotic, dan jauh lebih kuat dari Gua Angin Iblis. Ini memang agak merepotkan. Namun, karena Sky Lightning Sea Region membatasi orang-orang yang terlalu kuat untuk masuk, aku tidak perlu takut. Lindong menyeringai dan menjawab. Kamu memang punya keberanian. Tidak heran, kalau King Zi memiliki penilaian yang tinggi terhadapmu, ucap Mulan sambil tertawa. Dia merasakan kekaguman terhadap keberanian dan tekad Lindong. Aku akan menemani kalian berdua dalam perjalanan. Kalau tidak, Wu Xuan mungkin akan kembali. Mulan mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru sebelum berkata. Terima kasih, dalam hal ini, kita harus merepotkan tetua. Lindong menangkupkan tangannya bersama sebagai tanda terima kasih. Dengan Mulan melindungi mereka, dia tidak perlu lagi khawatir tentang Wu Xuan. Ini tidak diragukan lagi memungkinkannya untuk bersantai secara substansial. Meskipun Lindong sadar, bahwa alasan Mulan bersedia menurunkan dirinya menjadi penjaga mereka, itu sebagian besar karena Mu Lingxian, cara ramah di mana Mulan telah berbicara dengannya juga meninggalkan kesan yang baik. Paus misterius itu menghentakkan ekornya.
Setelah itu, tubuhnya yang besar menerobos ombak saat ia dengan cepat berenang ke depan, suara tawa kadang-kadang akan dikeluarkan dari punggung paus. Malam kian mendekat, ketika bintang-bintang berkelip di langit yang gelap. Mu Lingshan sekali lagi tidur nyenyak di atas paus besar, sementara Lin Dong juga duduk dengan tenang. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang megah melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir, sementara setetes cairan hijau melayang di telapak tangannya. Itu adalah serum kelahiran spiritual inti. Serum kelahiran spiritual inti secara bertahap turun dan memasuki telapak tangan Lin Dong. Segera, life ki yang padat menyebar, cahaya hijau bergerak di sepanjang lengan Lin Dong dan memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tampak seperti pohon besar yang diisi dengan kekuatan hidup. Saat life ki mengalir ke tubuhnya, kekuatan Yuan dalam tubuh Lin Dong mulai menjadi lebih melimpah dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun kekuatan Yuan dalam tubuh Lin Dong meningkat pesat saat life ki dimasukkan ke dalamnya, anehnya bahkan tidak ada sedikitpun kedangkalan dalam kekuatan Yuannya yang kuat. Dasar yang stabil, gumam Mulan. Ekspresi Mulan sedikit berubah saat dia duduk di paus misterius dan melihat ke arah langit berbintang. Dia melirik Lin Dong sedang berkultivasi, karena beberapa kejutan melintas di matanya. Biasanya, kekuatan Yuan seseorang akan menjadi agak dangkal ketika kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang naik secara dramatis. Namun, kekuatan Yuan yang meningkat pesat dalam tubuh Lin Dong masih memberi perasaan stabil. Seolah-olah Yuan power yang meningkat pesat masih dikendalikan dengan sempurna oleh Lin Dong. Di bawah pengamatan Mulan, life ki yang padat di dalam tubuh Lin Dong perlahan-lahan bergabung dengan Yuan power yang terakhir. Oleh karena itu, cahaya hijau perlahan memudar. Namun, Lin Dong masih belum sepenuhnya melakukan terobosan ke tahap kehidupan yang mendalam. Terbukti, meskipun dia telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam, masih sedikit sulit baginya untuk melakukan terobosan dengan mengandalkan setetes inti kelahiran spiritual inti. Sepertinya dia masih selangkah lagi, gumam Mulan. Mulan melihat riak Yuan power yang melemah di sekitar tubuh Lin Dong dan tertawa pelan. Anak kecil, karena aku memintamu untuk merawat Lingshan, aku akan memberimu hadiah ini hari ini, ucap Mulan. Mulan mengulurkan tangannya setelah kata-katanya terdengar, saat life ki yang padat berkumpul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk kristal life ki seukuran ibu jari. Bagian dalam kristal dipenuhi dengan life ki yang sangat megah dan murni. Selain itu, kekuatannya jauh melebihi apa yang dimiliki setetes inti kelahiran spiritual inti. Itu sudah jelas, intervensi yang dilakukan oleh Mulan ini tidak biasa. Wush! Kristal life ki kental. Setelah itu, Mulan menjentikkan jarinya, dan kristal berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menembak langsung ke tubuh Lin Dong. Berdengung, tubuh Lin Dong tiba-tiba bergetar setelah kristal itu masuk. Fluktuasi Yuan power yang semula melemah, sekali lagi membentak dengan cara yang bahkan lebih ganas. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.